Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dari pertandingan PSM Yogyakarta yang menghadapi Arema FC dan berakhir imbang 1-1 pada kemarin tanggal 16 Agustus. Ada beberapa fakta menarik dari pertandingan tersebut serta komentar dua pelatih anyar yang baru melatih di Super League 2025-2026. Komentar mereka atas hasil imbang 1-1 selesai pertandingan PSIM menghadapi Arema FC. Ada 3 fakta menarik dari pertandingan PSIM menghadapi Arema FC. Dalam pertandingan tersebut, Arema berhasil menciptakan gol dari titik penalti, dan gol dari titik penalti ini pun menjadi gol penalti kedua Arema FC setelah pada pertandingan pertama pun Arema menciptakan gol dari titik penalti yang dieksekusi oleh Dalberto Luan Belo. Jika melihat dari tayangan ulang, Arema memang layak mendapatkan penalti tersebut saat melawan PSIM. Bek Arema Luis Gustavo ditarik Reva Adi Utama di dalam kotak penalti. Dan beruntung Arema memiliki eksekutor yang jitu. Gol Dalberto Luan Belo di laga ini membuatnya kokoh di puncak top skor sementara Super League 2025-2026. Striker 30 tahun itu sudah mencetak 4 gol. Jika konsisten, dia bisa jadi kandidat kuat sebagai pemain tersubur musim ini. Fakta kedua yang menarik adalah bahwa masih di kubu Arema di laga ini mereka melakukan gol bunuh diri dan kartu merah pertama. Ini menjadi gol bunuh diri Arema pertama pula di musim ini di pertandingan kedua. Gol bunuh diri dibuat oleh gelandang asal Brasil Betinho di menit ke-88. Ia salah melakukan antisipasi crossing pemain lawan, niat membuang bola dengan kepala, tapi justru membuat gol ke gawang sendiri. Ini membuat Betinho jadi pemain yang paling menyesal usai pertandingan. Wajar saja jika tidak melakukan gol bunuh diri. Kans Arema memang sangat besar untuk meraih poin maksimal di pertandingan ini. Ini menjadi hal yang ironis karena pekan pertama dia tampil apik sebagai penyeimbang lini tengah. Sedangkan hal lainnya adalah kartu merah pertama yang diterima Yan Mota, bek asal Brasil tersebut, tidak melakukan pelanggaran keras di menit 54, namun dia jadi orang terakhir dan melanggar Nermin Haljeta di depan kotak penalti. Semula dia diganjar kartu kuning, tapi setelah melihat tayangan VAR, keputusan berubah menjadi kartu merah. Ini juga berpengaruh terhadap performa Arema karena kalah jumlah pemain. Mereka lebih banyak ditekan pada babak kedua. Fakta menarik ketiga adalah Ze Valente, pemain PSIM Yogyakarta, belum pernah kalah dari Arema FC. Playmaker PSIM Ze Valente serasa jadi momok bagi Arema FC. Selama bermain di Indonesia, dia belum pernah merasakan kekalahan dari Arema FC. Total Ze Valente sudah 7 kali bertemu dengan Arema FC. Dia merasakan 2 kali hasil imbang, yakni saat membela tim Jawa Tengah PSS Sleman di musim 2022-2023. Dan yang kedua di laga kemarin juga bermain imbang. Justru saat membela Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, dia selalu sukses mengalahkan Arema FC. Gelandang asal Portugal ini juga mengoleksi 2 gol ke gawang Arema. Sepertinya dia punya semangat ganda ketika berhadapan dengan Arema FC, terutama setelah ayahnya Fernando Valente sempat melatih Arema FC pada 2023-2024. Namun sang ayah diberhentikan sebelum kompetisi berakhir. Entah mempengaruhi motivasi Ze Valente atau tidak, nyatanya dia selalu tampil apik saat berjumpa dengan Arema FC. Sementara itu, dua pelatih yang sama-sama baru mencicipi Super League 2025-2026 di Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos pun berkomentar atas hasil imbang yang didapatkan oleh Arema FC.
Hasil imbang yang didapatkan usai Arema FC harus bermain dengan 10 pemain pasca di kartu merahnya Yan Mota. Atas hasil imbang ini, pelatih Arema FC bersyukur karena masih bisa mencuri 1 poin di kandang lawan. Ia pun memuji penampilan Dalberto dan kawan-kawan yang tak kenal lelah menahan gempuran tim tuan rumah. Kami tahu yang kami hadapi adalah tim tuan rumah yang juga memiliki penampilan sangat baik, di mana di pekan pertama mereka menumbangkan salah satu tim besar Persebaya Surabaya. Tetapi kami merasa beruntung karena masih bisa membawa pulang 1 poin di sini. Kehilangan Yan Mota pada menit 54 membuat permainan Arema FC berubah drastis. Hal ini membuat Marcos Santos memutar otak untuk kembali menyusun strategi menahan gempuran PSIM Yogyakarta. Namun berkat semangat yang tak kenal lelah dari pemain membuat Arema FC masih bisa membawa oleh-oleh 1 poin dari Yogyakarta. Setelah kami kehilangan 1 pemain, itu adalah kesulitan dan kesalahan yang kami alami. Tetapi pemain kami bermain cukup luar biasa. Mereka menjalankan tugas dengan cukup baik. Dan disampaikan oleh Marcos Santos bahwa timnya beruntung bisa membawa 1 poin. Pelatih berkebangsaan Brasil itu juga memuji PSM Yogyakarta yang tampil cukup dominan dalam pertandingan ini. Ia menganggap skor imbang ini menjadi hasil yang pantas didapatkan oleh kedua tim yang sama-sama bermain ngotot untuk meraih kemenangan. Lawan yang kami hadapi juga cukup kuat dan mereka sudah menjalani latihan dengan baik, tetapi kami juga memberikan perlawanan dan pemain kami dan tim Arema untuk hari ini bermain cukup luar biasa. Hasil imbang cukup bagi kami untuk menatap pertandingan selanjutnya menghadapi Bayangkara FC di rumah kami di Stadion Kanjuruhan. Sementara itu, pelatih PSM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel kecewa berat karena targetnya pada laga itu tak terpenuhi. Menurut dia, Laskar Mataram seharusnya bisa menciptakan gol pada babak pertama. Babak pertama harusnya kita bisa lebih baik, tapi bagaimanapun kita menciptakan beberapa peluang dan pertandingan berlangsung sangat imbang. Meskipun gagal menang, Van Gastel tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Dia melihat pada laga ini, Rafinha dan kawan-kawan sudah berusaha keras untuk meraup poin penuh. Tetapi hasil tidak sesuai yang diinginkan untuk terus melanjutkan tren positif setelah sukses meraih poin penuh saat menghadapi Persebaya di kandang Persebaya Surabaya Stadion Gelora Utama Bung Tomo. Di babak kedua, lawan mendapatkan kartu merah dan tentunya ini menjadi momen bagi kita karena kita unggul jumlah pemain dan kita coba menciptakan beberapa peluang. Dan di akhir laga kita hanya bisa mencetak 1 gol dan itu pun melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Arema FC. Menurut saya, ini cukup mengecewakan, tapi saya tidak bisa menyalahkan pemain saya karena mereka telah berjuang pada pertandingan tersebut. Di babak kedua, tepatnya di menit 51, Arema FC yang diharuskan bermain dengan 10 pemain karena Yan Mota diusir wasit setelah melakukan pelanggaran terhadap penyerang PSM Nermin Haljeta. PSM pun unggul jumlah pemain dan coba dimanfaatkan oleh Laskar Mataram. Mereka bermain dengan 10 pemain, jadi kita mencoba mencetak gol sampai akhir. Beberapa di antara pemain lawan ada yang cedera atau sakit setiap kita melakukan penyerangan. Setiap kita coba menciptakan peluang, mereka menghalangi. Jadi ini permainan bukan soal taktik, terutama di babak kedua. Di sisi lain, bek muda PSIM Yogyakarta, Raka Cahyana, memberikan komentar mengenai hasil laga tersebut. Mantan pemain Persija Jakarta itu bersyukur meski timnya gagal mengamankan poin penuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan poin di pertandingan ini. Ini juga berkat kerja keras pemain, pelatih, dan staf. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, ujarnya. Saat ini, PSIM menduduki peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 4 angka dan 1 pertandingan. Sementara Singo Edan Arema FC bertengger di posisi kedua dengan poin yang sama namun unggul dalam selisih gol.
Begitu kiranya update perihal 3 fakta menarik PSIM menghadapi Arema FC serta komentar 2 pelatih yang baru mencicipi liga di Indonesia, Marco Santos dan juga Jean Paul van Gastel, atas hasil imbang yang diraih oleh timnya pada pertandingan tersebut. Kiranya semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.